Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Dengan memohon petunjuk serta ridho Allah Subhanahu wa taala, acara tausiah dan zikir awal tahun 2023 bersama Ustadz Haji Husni Idrus LC/MSI CDAI, pimpinan Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo, yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan tema membuka lembaran baru, meningkatkan ketakwaan untuk menjadi insan kamil yang berkarakter. Hari ini Selasa 3 Januari 2023, kita sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan dan kemuliaan acara kita di sore hari ini, sama kita mulai dengan lantunan Gema Kalam Ilahi yang akan dibawakan oleh Clarita Ismail, salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya acara sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kita sapa beliau, Ibu Dr. Haja Irmawati Duko Ishak SE MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Penceramah sebagai narasumber kita di acara tausiah dan zikir pada sore hari ini, saya sebut nama beliau Bapak Ustadz Husni Idrus LCMSI CDAI. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Camat Telaga Biru atau yang mewakili Sekcam Telaga Biru. Yang saya hormati Ayahanda Desa Tuladenggi sekaligus Ketua Takbirul Masjid Al-Muwahhidin. Yang saya hormati Bapak Dr. Sumanti Marko MSI selaku tokoh masyarakat Desa Tuladenggi, Ibu Haja Estintuli MSI, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat Kecamatan Telaga Biru yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah yang semoga dipenuhi dengan berkah dan rahmat Allah yang menyempatkan waktunya hadir di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini.
puji syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia kepada kita semua. Salawat serta salam tercurahkan kepada kami Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Bersyukur hari ini melaksanakan acara zikir dan tausiah di awal tahun 2023. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini, kami sebagai Fakultas Agama Islam, kami juga sebagai penggiat pendidikan, kami punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan bukan hanya kepada anak didik kami, kepada mahasiswa, tetapi juga kami punya tanggung jawab untuk membantu membentuk karakter masyarakat yang ada di sekitar kami. Dan Bapak Ibu, tujuan pelaksanaan kegiatan ini kami memilih di Kecamatan Telaga Biru. Perlu kami informasikan juga bahwa kami adalah fakultas baru yang dibentuk pada 1 Desember tahun 2022 kemarin, dan oleh karena itu sebagai fakultas baru kami ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat sehingga langkah awal kami adalah mendekat kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Telaga Biru. Kami merasa bahwa tanggung jawab kami kepada masyarakat di Telaga Biru itu karena kedekatan emosional, di mana kampus kami Universitas Muhammadiyah Gorontalo berada di Kecamatan Telaga Biru. Dan Bapak Ibu, kami perlu sampaikan juga bahwa kami mempunyai 2 prodi agama Islam, pendidikan agama Islam, dan juga prodi PIAUD. Tetapi kami memiliki profil lulusan yang tidak hanya menjadi guru, tidak hanya menjadi pemuka agama, tetapi juga profesional, dan kami juga akan menghasilkan pendidikan yang profil lulusan yang berkarakter Islami dan juga modern, sehingga melalui sosialisasi ini, melalui pendekatan ini kepada masyarakat, kami ingin dikenal bahwa kegiatan kami adalah kegiatan yang tidak hanya berada di internal kampus, tetapi kegiatan yang berbasis kepada masyarakat, selain juga berbasis akreditas. Maka inilah bentuk tanggung jawab kami. Kami ingin memberikan hal-hal positif kepada masyarakat. Kami ingin memberikan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berdampak kepada kami secara internal, tapi juga berdampak secara luas kepada masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga dari kami kepada sponsor yang telah membantu kami menyiapkan segala keperluan acara pada sore hari ini. Segala kekurangan dari kami mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, karena sumber kekurangan dan kesalahan itu kami sebagai manusia biasa, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dan lagi apresiasi tinggi-tingginya untuk semua sponsor. Di mohon perkenalan Bapak Hasim Oli SPD di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, saya hormati Pak Putri Tausiah, sekaligus akan membangun zikir pada sore hari ini. Allah Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kami sebut nama
beliau Bapak Dr. Apris Dewomi, MPD, dimohon sekaligus untuk membuka kegiatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa muhammadil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ustaz sahabat kami Rusmi Haji Rusmi Idrus LCMC, yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, ada Bapak Dr. Sumandi, tokoh masyarakat, Pak Camat yang mewakili yang Anda di Pura Tinggi, Tandro Masjid, dan Bapak Ibu Jamaah yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Ibu Dr. Irma. Ibu Dr. Irma ini yang punya toko Dekamar di sebelah sini. Dekamar itu kalau belanja di sana itu bernilai pahala dan beramal jariah, karena Ibu Dekan ini sering menyumbang sehingga ada amal jariahnya. Yang kami hormati para kaprodi, dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam, ibu-ibu majelis taklim yang hadir, dan adik-adik dari TK Al-Quran ini hadir. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga masih sama-sama melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih pada fakultas ini telah melakukan kegiatan bersosialisasi ya dalam bentuk dakwah. Ya, memang gerakan kita ini bersosialisasi dalam bentuk dakwah, apalagi fakultas ini khusus Fakultas Agama Islam yang ada prodinya pendidikan Islam dan pendidikan Islam usia dini. Ya, seingat saya ini sudah kedua kali melaksanakan kegiatan dakwah, dan ini ya konstituennya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak ini. Makanya yang banyak masuk neraka ini ibu-ibu. Nanti Pak Ustadz akan jelaskan. Nah, artinya kenapa ibu-ibu ini banyak hadir dan sering diadakan dakwah seperti ini oleh fakultas? Ya, memang pengaruh ibu terhadap anak itu sangat pengaruh sekali ya. Misalnya mengajak sekolah kuliah di Unggul ya, artinya pengaruh ibu itu lebih rayuan ibu itu insya Allah bisa menjalar. Sehingga kami berharap ya lewat kegiatan dakwah seperti ini, sosialisasi lewat dakwah terhadap ibu-ibu, jika sekiranya ibu-ibu memiliki anak, cucu, kenakan, sampaikan di sana ada kuliah di Unggul, di sana Fakultas Agama Islam. Ya, setidaknya itu yang harapan kami selaku pimpinan universitas. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, memang kami dari Universitas Muhammadiyah ini selain melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah seperti ini Pak Usni juga jadi pembicara di kuliah subuh. Nah, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain seperti ada pengabdian, ya, penelitian, pengajaran, sehingga ini selalu ada fakultas kepada jamaah yang sudah hadir pada kesempatan ini. Insya Allah di samping mendengarkan tausiah,
dan zikir dari Pak Ustadz Muslim ini, dan kita juga selaku hamba Allah yang sudah berada pada tahun yang baru, ya saya kira itu hal yang biasa pergantian tahun, tetapi bagaimanapun kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di tahun ini kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin, insya Allah. Dan kami juga dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo selalu berusaha untuk dekat dengan masyarakat, dekat dengan pemerintah, baik kecamatan maupun desa. Kami selalu bermitra dengan kegiatan-kegiatan kampus. Saya kira ini sambutan kami dan bukan ya, atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo membuka acara tausiah dan zikir di awal tahun 2023 dibuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husni Idrus LC MSI CDAI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Azharul Khairat Provinsi Gorontalo. Diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du, pertama-tama yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Warek 3, Bapak Dr. Apris Tilome, senior kami, dulu saya di JMM Pak ya. Kami hormati Dekan Fakultas PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Ini PAI jadi fakultas, biasanya yang prodi, program studi. Tadi sudah memberikan sambutan Bapak Dr. Apris. Saya juga itu pernah jadi dosen di UMG ya, 1 tahun, dan mahasiswanya Pak Roy Mante. Dulu masih mahasiswanya 3 orang sama 2 orang. Semester 5 3 orang, semester 3 2 orang. Jadi kalau yang 3 itu satu sakit, 2 tidak masuk. Saya tanya kenapa tidak masuk, lagi balik orang sakit Pak. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini universitas swasta terbaik di Gorontalo ya. Saya dulu ngajar di sastra Arab ya. Alhamdulillah. Insya Allah berkembang dan lebih berkah ke depan. Amin. Kami hormati unsur pejabat pemerintah kecamatan, unsur pemerintah setempat, Bapak Kepala Desa yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, para dewan asatidz ataupun keluarga besar Universitas Muhammadiyah Gorontalo, lebih khusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang ada di Masjid Al-Muwahhidin ya.
serta teman-teman sahabat-sahabat saya. Di sini ada 2 Qari'ah nasional. Yang tadi itu Qari'ah nasional, pernah juara 1. Ada Ibu Fakrawati Ismail, 2 Qari'ah nasional. Alhamdulillah, berkah untuk Universitas Muhammadiyah. Hari ini kita berkumpul, insya Allah selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak hanya sehat Ustaz, tapi juga afiat. Iwa lebih dari wan sehat itu Bapak Ibu batang, sehat fisik. Tapi kalau dia afiat, itu mental, itu spiritual, itu yang kita harapkan. Kalau dalam ilmu kesehatan, sehat itu yang kemudian disebut dengan sesuatu yang divaksin sampai 3 kali. Ya, sekalipun ada di kabilah kasus ada yang divaksin 7 kali biar dapat sembako. Ya, belum. Terus mentalnya Ustaz, ia harus divaksin juga. Mentalnya juga harus divaksin. Itu yang disebut dengan afiat. Termasuk dakwah hari ini, mental harus divaksin. Tapi minimalnya mau vaksin mental itu 1 hari 5 kali. Pada kan mau fisik, mau botol sampai poster kan. Tapi kalau dia mental spiritual, vaksinnya minimal 5 kali. Zuhur divaksin, asar divaksin, maghrib divaksin, isya divaksin, subuh divaksin. Jadi kalau imun gagah fisik, iman pun bagus, maka hasilnya aman. Tapi kalau imun bagus, iman tidak bagus, tidak ikut majelis salim, tidak ada dakwah Bapak Ibu, maka akan muncul orang-orang yang sehat secara fisik, tapi mereka berpenyakit dari sisi batin. Luar biasa. Gorontalo itu pernah banjir Pak. 6 bulan berapa hari hujan terus mengguyur Gorontalo. Akhirnya ada yang banjir. Kampungnya tenggelam. Tidak ada tempat mengungsi kecuali 1 Pak. Mau ke kampung sebelah banjir, kampung belakang banjir, kampung samping banjir. Walau 1 yang kosong, tinggal apa Bapak Ibu yang tidak kena air? Tinggal masjid. Akhirnya ada yang mengungsi ke masjid. Kedunggal Pak Imam Darah Tinggiolo. Ya, yang mengungsi bilang, Pak Imam, mau diambil botol di bekti. Lama naik, banjir ke kampung. Subhanallah, Pak Imam pen botol hui. Masya Allah. Apa Pak Imam bilang? Lima banjir mamina awam maipoleti. Itulah Bapak Ibu, saat fisik kita sehat, saat badan kita sehat, Bapak Ibu hadirin hadirat, tidak pernah kita ingat. Tapi saat kita dicabut, saat kita diuji, saat kita dilanda musibah, mental kita tidak ada vaksin, maka tidak ada pelarian kita kecuali ke masjid. Sementara kita bukan terdaftar sebagai orang masjid. Maka oleh karena itu kita dukung kegiatan PAI fakultas ini. Bukan hanya dilaksanakan di lapangan tadi, tapi alhamdulillah dilaksanakan di kegiatan ini dilaksanakan di masjid. Alhamdulillah. Saya bangga tadi. Jadi ada dakwah tapi sosialisasi. Mahasiswa kalau boleh ditambah di UMG, Masya Allah. Anak ibu-ibu silakan daftar di UMG, Universitas terbaik itu. Ya, tadi juga sosialisasi itu apa usaha? Lawan dari Alfamart kan? Ya, usaha itu ini kan pula sosialisasi. Subhanallah, ada sosialisasi dari pemerintah juga. Tadi aturan pemerintah tadi malam tanggal 1 dan seterusnya. Sedikit juga saya mau sosialisasi kalau diterima. Saya juga ada pondok pesantren. Tidak menerima mahasiswa, tapi saya hanya menerima yang mau sekolah sanawiyah sama aliyah. Jadi kalau mau suka sekolah, mau sanawiyah aliyah di pondok pesantren saya, nanti kalau semua kuliah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, cari pengalaman kerja, cari di toko tadi. Mana di toko itu? Wah, ini luar biasa jamaah sekalian rahmati Allah. Maka oleh karena itu, semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bapak Ibu, kita mulai. Waktunya sangat singkat, tidak ada lagi pikir lisan, sudah pikir fiil. Ya, inilah yang disebut dengan pikir fiil, Pak. Jamaah sekalian rahmati Allah, tahun baru dari 2022 ke 2023. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, sebenarnya tidak ada yang baru. Yang baru itu hanya peralihan bilangan dari 2 ke 3. Matahari masih terbit dari timur, dia terbenam di barat 12 jam, 24 jam, tidak ada yang baru. Hanya terkadang orang memahami tahun baru harus baru semua, harus baju baru, sepatu baru. Ini sekarang rame-rame di jalan, Pak, rambu baru. Subhanallah. Mau saingan itu UGTT apa? Mau saingan itu saudara kan orang bilang begitu. Mau saingan Bapak Ibu. Masya Allah, dari rambut Neymar ada main bola Gorontalo Baiko. Dari David Beckham model rambut Gorontalo Baiko, padahal dari standar kelayakan kalah. Kenapa kau rambut begitu Neymar? Dia bilang karena saya tinggi, kelihatan tinggi ganteng dengan rambut. Orang pakai Baiko. Tapi model ukuran tinggi kita Bapak Ibu tidak seperti dia. Ditambah putih, warna kulit ala Pak. Subhan, mana sisi kelayakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Maka oleh karena itu tidak ada yang baru kecuali peralihan bilangannya dari 2 ke 3. 2022 ke 2023 tidak ada yang baru. Tapi oleh Muslim Bapak Ibu tidak lihat tanggalnya, oleh Muslim tidak lihat tahunnya, oleh Muslim tidak lihat bilangannya, oleh Muslim setiap hari harus lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluh, orang yang diberi oleh Allah umur panjang, amalannya pun lebih banyak. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, orang yang diberi oleh Allah umur banyak, tapi alangkah sedihnya amalannya tidak sebanding dengan umurnya. Itu seburuk-buruk manusia. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah, hakikatnya ini bukan tahun kita, tapi kita evaluasi jangankan pergantian tahun, pergantian hari kebaikan bagi seorang muslim. Bukan lihat masih tidak hijriah. Seharusnya yang kita rayakan Bapak Ibu bukan masih ini. Ya, yang kita rayakan adalah kalender hijriah. Tapi Ustaz, bagaimana kita tidak tahu sampai hari ini Bapak Ibu? Di capil kita tidak tahu tanggal berapa kita lahir, tanggal berapa, tahun berapa kita lahir dari kalender hijriah. Yang kita hafal Masehinya, padahal kalender hijriah kalender kita. Subhanallah. Kalau saya hafal 23 Februari 1983 bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1403 Hijriah. Saya hafalkan. Subhanallah. Kita Bapak Ibu terkadang Masehi yang kita hafal, Hijriahnya kita tidak tahu. Ini anak-anak yang hafal Hijriah, bukan orang tua. Muharram, Safar, ini kamu tidak tahu. Tidak jadi Ustaz Pak Puji. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Ramadan. Sesudah Ramadan apa? Bulan Syawal. Sesudah Syawal bulan Dzulqa'dah. Ya, ditutup dengan bulan. Itu ibu-ibu yang cerdas. Anak-anak tidak tahu. Masya Allah. Memang Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan. Mau hafal kasana kalender hijriahnya, mau diperingati Pak, tapi titik koma hidup kita bukan di hijriah. Titik koma hidup kita di kalender Masehi Pak. Yang di hijriah, walaupun ini kan Rejab, walaupun puasa dan Ramadan, amalan haji dan Dzulhijjah, itu hafal lama. Sementara titik hidup kita, titik komanya sebahagian besar bukan di hijriah,
tapi sebagian besar ada di kalender Masehi. Tapi waktu Februari tahun lalu tanggal di kamu sambung ya? Di Pasya. Yang lahir di bulan Maret namanya Mary. Yang lahir di bulan April namanya April. Laki-laki tolong diklarifikasi Pak Hafiz. Yang lahir di bulan Juli namanya Leo. Yang lahir di bulan Agustus namanya Agus. Perempuan di Agustina. Agustin. Betul. Yang lahir bulan tapi waktu September tahu ya? Septian. Septiani. Laki-laki siapa? Septian. Mana itu? Tapi waktu November namanya? Tinopi. Laki-laki? Noval. Yang lahir di bulan Desember namanya? Laki-laki? Esa. Titik koma hidup kita Pak bukan di Hijriah, beda di Arab. Di Arab lahir bulan Ramadan namanya Syekh Ramadan Al-Huti. Diambil di Ramadan Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Lahir di mana? Di bulan Syawal. Dia kasih Syawal. Kita orang pakai bahasa Indonesia. Lahir di Idul Fitri. Namanya Siti Suci. Di Fitri. Macam-macam Bapak Ibu hadirin Allah. Alhamdulillah masih ada doa di dalam nama Bapak Ibu. Tapi yang paling penting bukan hanya pada namanya, tapi kehidupan kita jamaah rahmati Allah. Mau Masehi mau Hijriah harus terjadi perubahan. Kok ini tidak terjadi perubahan Pak? Apa yang kita lihat hari ini jamaah rahmati Allah yang dikeluhkan tadi? Sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya. Malam tahun baru jangan bikin ini, jangan bikin ini. Temanya jangan ada perbuatan yang meresahkan. Tapi ternyata ada. Ya, di Kota Gorontalo ada. Di Bola Musa ada kan? Paginya mereka Masya Allah 2 orang di kampung saya meninggal Pak Wahwata listrik. Subhanallah. Masya Allah. Saya tanggal 1 pergi bang wisata dengan ibu-ibu majelis saya. Masa sepanjang jalan itu apa? Allahu Akbar. Apa yang kurang dari kita? Apa yang kurang dari kita? Minta maaf ya. Apa yang kurang dari kita? Ada regulasi tapi tidak ada eksekusi. Coba rahasia Bapak Ibu. Oleh karena itu sama saya di Pondok Pesantren mobile dikir malam tahun baru jangan jam habis isya. Bikin dikir itu jam 12. Ustaz jam malam dikir tadi Ustaz dapat habis berhenti jam malam Ustaz jam 10. Oh berarti hati mau ikut kalau dikir betul Ustaz sampai jam 10. Kata dapat jam 11 sebentar ya. Iwal lalu dikir. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Maka jamaah rahmati Allah bukan hanya juknis, bukan regulasi, rahasia. Ustaz tidak bisa tanda tangan regulasi maksudnya. Ya, Ustaz tidak bisa meregulasi kita semua yang bawa aspirasi ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Ustaz terampil masjid pasar tapi jamaahnya sedikit, terus punya majelis taklim Ustaz rata-rata mau ibu-ibu majelis taklim. Tadi pertanyaan mana bapak-bapak majelis taklim? Tidak ada jamaah rahmati Allah sama saya alhamdulillah baru sadar di usia 50-60 tahun belum tahu mengaji Ustaz. Masya Allah. Usia 50 tahun belum mengaji mau buat latihan listrik ibu baik apa jangan tadi alif itu. Subhanallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya saya bikin Bapak Ibu majelis, ibu-ibu TPQ Manula. Akhirnya bikin TPQ Manula, dapat uli dari mana? Dari anak-anak. Untuk TPQ, berapa TPQ? Itu 50 tahun. Dirubah lagi Pak, rubah TPQ menjadi bahasa yang keren. Namanya RSL, Rumah Singgah Lansia. Ibu-ibu nih emak-emak, tonton ini. Ya, tonton dia udah RSL Pak.
Apa itu RSL? Rumah singgah lansia. Padahal memang sama dengan TPI lansia itu. Subhanallah. Yang mengajar sang kepala, ibu tata a, bilang tata a, bata a, bilang bata o. Tapi alhamdulillah di saat usia berganti Bapak Ibu, hari berganti, tahun berganti, seperti ada kesadaran Pak, ber-20 kali mereka belajar alif sampai ya. Bapak Ibu Iqra 1, Iqra 2 sampai tamat Iqra 20 kali pertemuan. Kemarin saya wisuda RSL Rumah Singgah Lansia. Alhamdulillah. Ustaz tolong nama ini kasih kemarin biar tidak dimuliakan anak sedang RSL. Apa itu RSL? Rumah Singgah Lansia. Terus kepanjangannya nanti namanya apa? Itu kan singkatan. RSL Rumah Singgah Lansia Husnul Khotimah. Rumah jawab itu oma yang tadi ada Ustaz betul. Padahal ti oma motivasi total, motivasi Husnul Khotimah atau Husnul Khotimah. Mau mengaji tidak mengaji oma dan belum mati. Tapi bedanya kalau kita meninggal tahu Qur'annya. Saat meninggal dunia oma dibacakan Yasin, dibacakan Quran oleh anak cucu yang tahu mengaji. Bahkan oma bisa mengajikan orang yang lagi sakarat. Luar biasa. Tapi bagaimana di usia tua tidak tahu mengaji? 2022 tidak tahu mengaji. 2023 tidak bisa baca Quran. Bapak Ibu generasi milenial apa kita hari? Wan moto Facebook tinggal jauh. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi ngaji lah Allah Ta'ala bilang 2020 lalu corona ada yang telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz hari raya di mana? Hari raya di rumah. Baru boleh saya mau ke situ. Di sini tidak bisa sholat di masjid. Kita orang juga di sini Ustaz tidak ada di kontes, tidak ada yang mau sholat sama-sama. Boleh saya mau datang Ustaz dengan saya istri mau sholat Idul Fitri sama Ustaz ke rumah. Saya bilang tidak boleh Pak, jangankan Bapak, tetangga samping kanan kiri saya, atas bawah, semua tidak boleh. Dilarang oleh pemerintah, sholat saja masing-masing di rumah. Bapak bilang, atau Ustaz tolong tapi apa itu harus pakai khotbah, tidak usah pakai khotbah. Kenapa tidak usah? Khotimah itu apa dalam bel? Tidak mungkin Bapak pegang konsep naik di atas koi. Baru Bapak bilang sidang hadirin Idul Fitri yang dirahmati padahal ultimate tua. Tidak usah. Sama orang yang akikah status hukumnya. Ustaz ternyata yang dipatahi nenek berarti belum tak akikah. Yang dipatahi mama, yang dipatahi papa belum tak akikah. Maka umur nikah 50 tahun belum mau akikah, mau Pak? Ya, tapi pertanyaannya, boleh 50 tahun akikah gunting rambut? Jangan gunting rambut, jangan menjadi viral. Asma kalian itu asrakal pembola asrakal baru alay tidak usah. Maka Ustaz bagaimana sholatnya Ustaz? 2020 Pak ya, pergantian tahun tidak ada perubahan. 2020 tidak tahu sholat. Bagaimana mau sholat di rumah Ustaz? Saya bilang sama dengan Qabliyah Ba'diyah. Hanya bedanya rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Terus Ustaz rakaat pertama baca apa? Al-Fatihah. Rakaat berikutnya sesudah Fatihah surat yang dihafal. Rakaat kedua Al-Fatihah. Surat sesudahnya apa yang bisa dihafal? Apa yang dia bilang? Saya bilang walidat tadi ada. Abang gampang ada Qabliyah Ba'diyah. Apa yang tiba bilang Bapak Ustaz ayo yang tiba. Ustaz belum maaf. Jam total jam Qabliyah kita. Saya tanya, lo malah Pak, jangan ada Pak 2 rakaat pagi itu. Apa yang dia bilang Bapak? Ustaz belum maaf. Jangan hafal lagi Fatihah. Subhanallah. Dia tidak hafal Al-Fatihah. Dia tidak hafal Al-Fatihah. Dia tidak hafal Al-Fatihah. Yang dia hafal doa. Subhanallah. Maka jemaah rahmati Allah berubah tahun tidak ada perubahan amal. Di saat orang berpikir kita tidak berpikir, ada yang berpikir kita yang di jalan setelah apa makanya perubahan Bapak Ibu. Oleh karena itu saya bilang ini pergantian tahun yang mau terjadi kok 3. Setiap tahun ini mau terjadi kok 3 Pak. Ya 3H.
hafal baik-baik. Ya, 3 hal ini terjadi setiap pergantian tahun. H pertama Ustaz, H pertama hura-hura. Ya boleh? Ya, hura-hura Pak, asana kamari. Ya, wawahian dan montalemo dan seterusnya. Hura-hura menikmati dengan sesuatu yang berlebihan. Ya, jika bila Bapak Ibu hanya main petasan, dinikmati bersama teman-temannya, Bapak beda. Subhanallah. Itu tadi berita, kalau bukan tadi kemarin Bapak Ibu ya, seorang pejabat pemerintah Bapak pasang petasan, tangannya amputasi. Subhanallah. Tangannya Pak, dia tanda tangan akan doik. Subhanallah. Diamputasi, Bapak untuk alu maksudnya. Subhanallah. Berlebihan. Mending Bapak Ibu kumpul di rumah, kumpul keluarga, minum kopi, yang penting bukan COVID-19. Panggil cucu, panggil cicit, panggil suami, panggil tante, panggil om. Kita orang makan pisang goreng bersama. Jam 12 orang pulang tidur. Subhanallah. Tapi kalau hura-hura, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ustaz, saya anak saya tidak tahu di mana lagi Ustaz. Ustaz, saya anak tidak tahu pulang kembali jam berapa Ustaz. Ustaz, saya anak Ustaz ada yang telepon. Ustaz, saya anak kenapa? Dia ditangkap polisi Ustaz. Kenapa ditangkap polisi? Dia tidak mau bilang Pak. Akhirnya saya paksa di WA. Ibu bilang kasus anak ibu. Satu kata yang dikatakan, terjebak ya, dan kemudian terprovokasi menggunakan barang namanya habis. Hura-hura jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu tahu yang habis terjual sebelum tanggal 1? Ya, coba jawab kemarin, apa yang habis terjual? 1. Menurut saya bukan petasan yang 1. Ada yang 1 Pak, dan itu rahasia sekali. Bapak Ibu cari, tanya yang jual itu Pak. Saya sok tanya, apa yang habis di sini? Ini barang gagah yang samping kain apa? Dia bilang, Pak, yang habis sebelum tanggal 1 ini yang didos kacili plastik yang hanya bisa digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak mau hamil. Barang itu namanya apa Pak? Kondom. Saya tanya karena saya penasaran, yang berjual, ya Pak, yang berjual, ibu yang berjual, yang habiskan umur berapa? Apa dia bilang? Kalau di sini Pak yang habiskan 2 baca 25 tahun ke bawah dan 25 tahun ke atas. Ini jelasnya yang paling banyak yang ke bawah atau ke atas? Ustaz, udah data kalau tadi ketibaran Ustaz 25 tahun ke atas. Dalam pikiran saya, betiba apa pakai betiba? Subhanallah. Jemaah sekalian rahmati Allah, hari menggratiskan keperawanan itu. Orang bilang ini momen. Sehingga ibu-ibu, bapak ibu, ya, kalau bikin majelis taklim, nanti hari seperti, jangan hanya ibu yang datang, jangan hanya bapak yang datang. Gimana anak kita yang remaja? Tidak ada majelis taklim khusus remaja hari ini di Gorontalo. Subhanallah. Tugas kita semua itu jemaah sekalian rahmati Allah. Maka karena ini yang terjadi hanya hura-hura. Hura-hura hanya apa? Huru-hara. Kedua, setelah hura-hura jadi huru-hara. Di kota Gorontalo ada pasangan, bukan suami istri, tapi pasangan anak dan orang tuanya. Keluar jam 11 naik motor DP bapak yang bawa, pulang kamari kemungkinan jam 2 jam 3 malam lagi buoa. Logan dia kalau dia motor bapak ibu kurang lebihnya seperti itu. Karena mahi buoa bapak ibu anak dengan orang tua. Pas di pertigaan lohu wata listrik lohu wata hidak etonalalo pak dalam keadaan mabuk dua-dua. Orang tua tidak ajak lagi anaknya, anak tidak tegur orang tua, habis Pak. Al-walid orang tua, anak tidak lagi saling menegur, maka yang halal, yang haram jadi halal. Maka semua mereka nikmati dan korbannya bukan hanya mereka, tapi orang yang kemudian jadi.
Untung jamaah rahmati Allah, saya tidak tahu kalau anak-anak putri ibu-ibu ya, yang cewek-cewek yang ada di mana di rumah, apa berkeliaran malam itu Bapak Ibu? Apa mereka jalan dengan pasangan yang berbeda? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Momen ini momen 1 tahun 1 kali. Wala kota main hulun dalam loro. Soal no hulun dalam hulun dalam lo apa? Lo apa? Cewek-cewek itu hulun dalam dia mama dulahu, berasal dari kata dulahu yang artinya siang. Kalau mana apa ya? Bukan siang tadi tahu kamu itu boleh mau keluar hanya waktu siang. Bapak Ibu sekarang susah mau takut dulahu mau dulahu. Udah data kota hui, uang mama hui. Kalau mah yang paling parah mau hui adalah mandor talabel. Subhanallah. Tidak ada pesan itu, tidak ada lagi jemaah sekalian. Dulu saya bohongi orang tua bilang kalau sesuai begini. Nah, tidak boleh mau main bola. Saya ditegur oleh nenek Pak. Tidak boleh lagi main bola di halaman kalau ada merah-merah di sebelah barat. Saya bilang kenapa Pak? Pokoknya tidak boleh, tidak boleh. Ada setan, ada setan. Dalam hati orang yang main bola, aing turunnya. Bukan perasaan nenek, perasaan yang mengguliu itu. Ya, aing mulai nenek pulang mau bola dan seterusnya. Orang bermain bola jam begini sebelum maghrib dilarang orang tua, cucu dilarang, cicit dilarang semua. Masya Allah. Nanti so belajar Bapak Ibu baca buku, baca kitab, belajar luar negeri, belajar jamaah sekalian. Ternyata itu bukan bodohnya orang tua kasihan, tapi itu sayangnya nenek sama cucunya, sayangnya orang tua sama anak. Bapak Ibu menjaga apa? Menjaga kualitas anak biar dia tidak tercemari oleh otak dengan sifat-sifat kesyaitan. Ternyata saya baca itu hadis Nabi Pak ya. Orang tua melarang berkeliaran habis mandi tak ureram naik motor. Oh, luar biasa. Orang tua berbangga. Padahal orang tua dulu melarang Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Idza kana junuhul lail. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak yang punya anak, apabila kamu berada di penghujung hari, matahari akan terbenam, kamu berada di penghujung hari au amsaitum, maka tangkaplah, tahanlah anak-anak kalian sibyanakum, masukkan mereka ke dalam kamar, ajak mereka ke dalam masjid, sholat maghrib sama-sama. Kenapa? Dalam hadis itu jamaah sekalian, apa kata Rasulullah? Jika ada anak keluar sebelum melaksanakan maghrib, ada merah-merah di ufuk barat dan tidak dilarang oleh orang tuanya, fa inna syaitana yantasiru hina ini. Hingga kemari setan itu berkeliaran karena ada efek merah di belakang ini. Setan berkeliaran mencari anak-anak, mencari dewasa, mencari remaja. Diusaplah kepala sang anak, maka dia tumbuh bukan sebagai seorang manusia yang berharap, tapi dia memiliki sifat kesetanan yang itu lahir dari tangan-tangan setan tadi. Itu ada belum mau bola jamaah sekalian rahmat Allah. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, ada huru hara, ya. Huru hara ini disebabkan karena hura-hura. Terakhir dari hura-hura berubah dari huru hara, dan terakhir yang ketiga namanya haru-haru. Ya, haru itu saya tidak tahu, saya anak kopi ke sana pulang kamar somati. Ustaz, tapi kalau saya anak pada pulang kamar sore dengan polisi, saya hanya tidur di bed, hanya tidur. Ibu terharu, haru. Tapi apa boleh buat Pak? Nasi so jadi bubur Pak, tidak ada solusinya. Tapi yang lain boleh solusi. Di mama aja Ustaz, saya gak masak nasi. Tapi pas mama pergi sekolah, nasi tidak jadi nasi karena banyak air. Oh jadi apa nak? Oh jadi bubur. Tidak usah sedih stres kau. Tinggal kau cari ayam, potong kakak cili, baru taruh di bubur, jadilah dia bubur. Tapi kalau ini Pak, nilai setitik merusak tusuk sebelah. Gara-gara orang tua, gara-gara anak, rusak kepribadian orang tua, rusak kepribadian anak. Masyarakat bikin sibuk pemerintah. Kenapa Pak? Karena tidak ada tanggung jawab dari orang tua terhadap generasi dan anak-anaknya. Maka oleh karena itu ya masalah rahmat Allah, paling terakhir saya sampaikan. Tidak ada cara yang dilakukan Bapak Ibu untuk mengawali awal tahun 2023 ini. Jadikan ini menjadi semangat baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spanduk yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu itu tulisannya, Masya Allah,
apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, orang di neraka bilang, kami masuk neraka karena dulu kami tidak sholat. Itu ada suratnya, ya, ada suratnya. Al-Quran itu, lam nakum minal musallin, kami dulu masuk neraka ini karena kami tidak sholat. Yang kedua, Bapak Ibu lihat yang samping kiri, ya, ini tulisannya apa? Zikir dan doa ingin mulia, ayo sholat berjamaah di masjid. Jika tiap langkah kanan kirinya untuk ya, menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Bapak Ibu, semua ini motivasi kita mulai 2023. Tidak ada pesan yang baik kecuali bagaimana kita pertahankan akidah, kita pertahankan akhlak, dan kita sama-sama menjaga sholat 5 waktu, terutama lebih afdal kita laksanakan di masjid. Semoga jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir dan tausiah singkat ini bisa memotivasi bagi kita sekalian. Inilah yang kita bawa oleh-oleh ke rumah, dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, daftarkan anak-anak Anda setelah lulus dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ustaz, saya punya anak belum mahasiswa, baru masuk di mana? Sanawiyah Aliyah. Daftarkan anak Anda yang siap Sanawiyah Aliyah di pondok pesantren saya, Azharul Khairah. Itu luar biasa. Belum aku saya nih saya ikut sosialisasi ini, Pak. Ya, insya Allah kita lebih berkah. Insya Allah kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat terakhir bahwa Ramadan tinggal 80 hari lagi, kurang lebih. Insya Allah kita diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, berjumpa dengan Ramadan tahun ini lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah itu dari saya. Kesempurnaan dan kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'al hadha al-amal fi mizan hasanatina jami'a. Ya Allah, catatlah setiap langkah kaki datang ke tempat ini ya Allah. Setiap ayunan tangan kami datang di masjid ini ya Allah. Setiap niat keikhlasan dan ketulusan kami datang di tempat ini berzikir di hadapan-Mu ya Allah. Duduk i'tikaf mendengarkan ceramah, semua kami niatkan hanya penyembahan kepada-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salamata fid dunya wal akhirah. Karuniakanlah kepada kami kekuatan dalam hidup, kesehatan dalam beraktivitas, kesempatan kami berprestasi ya Allah, bertobat dan beristighfar, dan berikanlah kepada kami ya Allah keselamatan hidup kami di dunia, hidup kami di akhirat. Allahumma nafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal syada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha wa radar wa sa'ir al-buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Husni Idrus LC MSI CDAI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Azharul Khairah Provinsi Gorontalo. Dan ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan disponsori oleh Dekamar Yana Fashion, Rumah Makan Milusiram Sakinah, Ibu Haji Espituli SHMSI Peron PT Rifka Lestari, Bapak Haji Abdullah Ishak, Bapak Arifin Kino, Majelis Taklim Al-Ghifari. Ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan kepada Takbirul Masjid dan Jamaah Masjid Al-Muwahhidin Kecamatan Telaga Biru, lagi dan lagi Olu, terima kasih yang sudah memberikan ruang untuk kegiatan kita di sore hari ini. Dan baik, masih dengan memohon petunjuk serta ridho Allah Subhanahu wa taala, acara tausiah dan zikir awal tahun 2023 oleh Universitas Muhammadiyah Gorontalo Fakultas Agama Islam
sore hari ini kita sama tutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.